Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Ala Sewulo Lembut bagian ke-7, Panggon Demit. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Langkah seorang anak perempuan mendekat menuju sebuah rumah di bawah pohon yang besar. Sebuah rantang susun ia bawa dengan hati-hati sembari mengamati ke sekeliling rumah itu. Anak perempuan itu mengetuk pintu rumah. Eyang, ini Arum. Suara langkah tertatih mendekat membukakan pintu untuk Arum. Terlihat Nyai Jambrong sedang merapikan rambutnya yang belum sempat ia sanggul. Ini ada lauk, Eyang. Arum sama ibu yang masak. Eyalah, Duk. Lauk kemarin saja belum habis. Malah repot-repot bawain lagi. Arum masuk ke dalam rumah dan melangkah menuju dapur. Lauk kemarin itu gak sehat, Eyang. Makanya ibu selalu nyuruh Arum buat bawain lauk tiap hari. Titip bilang terima kasih ya sama ibumu. Eyang selalu ngerasa bersalah, gak bisa ngelakuin sesuatu yang berguna buat ibumu. Arum menukar lauk kemarin dengan lauk yang baru dan mengambilkannya untuk makan mereka berdua. Eyang jangan ngomong gitu, Eyang. Arum dan ibu tahu kok kalau Eyang sayang sama kami. Ibu yang selalu ngertiin Arum. Kita makan dulu yuk, Eyang. Eyang pun tersenyum sembari menikmati masakan itu. Dalam hatinya, ia tidak pernah menyangka akan bangkit di kehidupan seperti ini. Sebelumnya ia selalu hidup di dunia yang penuh dengan kutukan dan ilmu hitam. Arum menanyakan pada eyangnya tentang keberadaan Guntur yang belum pulang hingga saat ini. Namun eyang menjelaskan bahwa ia merasakan keberadaan Guntur yang tengah baik-baik saja. Hanya saja sepertinya Guntur harus sedikit lebih lama di desa Dirga. Saat mereka selesai makan, samar-samar Nyai Jambrong merasakan keberadaan sosok seorang di luar jendela. Ia pun meninggalkan tempat duduknya dan mendekati jendela untuk mencari keberadaan orang tersebut. Arum, iya Eyang, bantu Eyang membereskan barang-barang Eyang ya. Arum pun bingung dan menghampiri Nyai Jambrong yang tengah memperhatikan sosok di luar jendela. Sepertinya Eyang belum diizinkan untuk mati. Nyai Jambrong berucap sembari menatap sosok roh seorang pemuda yang menggenggam sebuah keris pusaka. Jelas dari wajahnya memancarkan bahwa saat ini sosok itu tengah membutuhkan pertolongan. Di desa Dirga, suara ayam berkokok baru saja terhenti menyambut datangnya matahari terbit. Tapi saat itu, Dirga tidak melihat keberadaan Guntur yang sebelumnya juga tidur di kamarnya. Ia pun keluar dan mendapati Guntur tengah menggantungkan kedua kakinya pada sebuah batang ranting di pohon belakang. Sembari beberapa kali mengangkat tubuhnya. Emang harus ya kamu latihan sepagi ini? Guntur yang menyadari kedatangan Dirga segera meninggalkan latihannya. Ia menghampiri Dirga sembari melap keringatnya. Kata Eyang, kalau latihan bisa diselesaikan saat subuh. Pagi dan siangnya, kita bisa beraktivitas dengan tenang. Benar juga sih, tapi butuh niat yang hebat untuk ngelakuin itu. Aku aja ngerasa belum tentu sanggup.
Manusia ini nggak dilahirkan setara, Dirga. Kadang ada yang harus berjuang ratusan kali lebih keras untuk bisa melangkah di jalan yang sama. Mendengar ucapan Guntur, Dirga semakin kagum dengan Guntur. Ia sama sekali tidak mengeluh pada takdirnya dan mensyukuri apa yang ia miliki. Hebat kamu, Guntur. Orang biasa pasti akan lebih menuntut bahwa Tuhan tidak adil dibanding berusaha keras seperti kamu. Setelah membasuh wajah dan tubuhnya dengan air, ia pun menepuk pundak Dirga dan duduk di sampingnya. Gak mungkin, Dirga. Gak mungkin aku mengatakan Tuhan tidak adil setelah Dia menciptakan Arum untukku. Jawab Guntur sambil tersenyum membayangkan Arum di desa. Mendengar jawaban Guntur, wajah Dirga semakin sumringah dan bersiap meledek Guntur. Tapi ia menahannya karena ia tahu ledekan itu tidak mempan padanya, yang memang benar-benar membanggakan Arum temannya sejak kecil itu. Di tengah perbincangan mereka, seketika angin pun berhembus dengan kencang. Di antara cahaya matahari yang akan terbit itu, samar-samar mereka melihat sesosok orang yang tengah mendekat kepada mereka. Cahaya matahari itu menghalangi penglihatan mereka untuk mencari tahu siapa orang itu. Namun tak lama, tangan jagat menepuk kedua anak itu. Ayo siap-siap. Kedua anak itu bingung dengan kemunculan dan ajakan jagat yang sangat tiba-tiba. Kemana, Mas? Mas Jagat melemparkan dagunya ke arah sosok yang mendekat tadi. Itu adalah sosok pemuda yang tengah menggenggam keris di tangannya. Kalau sudah seperti ini, artinya mereka benar-benar membutuhkan kita. Saat berhasil mengenali sosok itu, mereka berdua pun bergegas mengemasi barang-barang mereka dan bersiap menaiki mobil Mas Jagat untuk menyusul sosok itu. Di desa Lembah Keramat, sebuah buku tua terbuka selembar demi selembar. Ada berbagai gambaran benda-benda pusaka dan berbagai mantra yang menyatu dengan gambaran pusaka tersebut. Lembah Keramat sempat bergetar. Sebuah cahaya sempat memancar dari tempat yang tidak pernah Mbah Jiwo datangi. Jelas saja, kejadian itu membuatnya begitu cemas. Setan! Lari! Mbah Jiwo samar-samar mendengar suara warga desa yang berlari seolah baru saja melihat sosok yang mengerikan. Bila itu warga desa, seharusnya mereka sudah terbiasa melihat sosok yang terkadang nampak di halaman rumah Mbah Jiwo. Ia menangkap bahwa ini adalah sosok yang berbeda. Mbah Jiwo segera meletakkan bukunya dan menuju tempat di mana teriakan itu terdengar. Dalam sekejap terjawab sudah penyebab teriakan orang yang lari tunggang langgang itu. Berbagai dedemit muncul berbondong-bondong dari arah Lembah Keramat. Mereka adalah roh penasaran dari manusia yang terjebak di tempat itu. Tapi apa yang memancing mereka untuk meninggalkan tempat itu dan pergi ke desa? Mbah Jiwo hendak mengambil pusakanya untuk menghadapi mereka. Namun dari kejauhan, ia melihat sesosok roh yang melayang-layang yang membuat setan-setan itu gentar. Lantunan doa tak henti-hentinya terucap dari roh itu. Sebuah keris tergenggam di tangannya yang sudah jelas akan ia gunakan bila mungkin doanya tidak mampu menenangkan mereka. Tapi sebelum itu terjadi, suara geraman terdengar dari arah lembah bersama dengan munculnya bayangan berbentuk makhluk berkepala kerbau. Sontak, setan-setan itu pun gentar dan memilih kembali ke alamnya. Mbah Jiwo yang melihat kejadian itu segera menyadari maksud keberadaan roh itu mendatangi desanya. Saat kembali ke rumah, ia melihat sosok roh berkepala kerbau tadi sudah menantinya di halaman. Di ruangan pusakanya, Mbah Jiwo membuka sebuah peti kayu yang ia tanam di bawah ruangan itu. Ada sebuah kotak pusaka yang ia keluarkan dari dalamnya. Tidak kusangka pusaka ini akan kugunakan secepat ini.
Ia pun bergegas membereskan barang-barangnya dan meninggalkan sebuah rumah yang dijaga oleh sosok-sosok yang pernah menghuni lembah keramat. Gubuk di tengah hutan. Suara deru mesin mobil mengerang begitu keras menggerakkan mobil Jagat secepat mungkin menuju sebuah tempat yang ditunjukkan kepadanya. Rasa khawatir di dalam dirinya mendorongnya untuk segera sampai ke tempat terpencil itu. Astaga, Mas Jagat. Istighfar, Mas. Iya, Mas. Eling, Mas, eling. Aku belum nikah sama Arum loh. Sabar, ini darurat. Jagat yang tergesa-gesa bukannya melambatkan mobilnya, malah semakin menekan pedal gasnya. Memang dalam waktu setengah hari mereka sudah memasuki Jawa Timur dan berhasil sampai di dekat tujuan mereka saat langit masih terang. Namun usaha tersebut harus ditembus dengan Guntur dan Dirga yang memaksa untuk turun dan memuntahkan isi perut mereka. Ya, jadi cowok kok lemah. Begitu aja udah mabok. Wah, asem ya. Ayo ke desaku, Mas. Tak ajak balapan sapi. Jagat hanya menggeleng menertawakan mereka berdua. Setelah menunggu sesaat dan menyeduh teh hangat dari termos yang dibawakan Emak Dirga, mereka pun melanjutkan perjalanan. Baru beberapa menit memasuki jalur hutan, tiba-tiba mereka terhenti oleh sosok yang menari-nari di tengah jalan. Beberapa kali Jagat memberi kode dengan lampu ataupun klakson kepada orang itu, tapi orang itu tetap tidak mau menyingkir. Tokecang bala gendir tos blong. Suara itu sayup-sayup terdengar dari penari itu. Dirga mulai merasakan bahaya saat orang itu menghentikan tariannya. Mas, berhenti. Hati-hati. Jagat dan Dirga segera tersadar mengenai sosok yang ada di hadapannya itu. Mereka pun keluar dari mobil dan menghadapinya. Siapa? Kamu siapa? Orang itu menoleh dan memamerkan wajahnya yang dirias dengan bedak putih pekat. Jelas saja, Mas Jagat merasakan bahaya dari orang itu. Belum sempat bertindak apapun, tiba-tiba seseorang merangkul Dirga dan Jagat dari belakang. Ndak pantes, mun bodak letik ulin kaleweng. Dalam sekejap membuat Dirga dan Guntur melompat menjauh. Maaf, tapi kami harus pergi ke alas wetan, kata Jagat sembari mencoba menyerang orang itu dan menjauhkan Guntur dan Dirga darinya. Sebuah pertarungan singkat terjadi, tapi serangan Jagat tidak ada satupun yang berhasil mendarat di tubuh orang itu. Menyadari hal itu, Guntur dan Dirga ikut dalam pertarungan membantu Mas Jagat. Tapi dalam sekejap, serangan mereka bertiga hanya menghantam angin kosong, sementara orang itu sudah ada di belakang mereka. Ilmu hanya sekotoran hidung, mau masuk ke hutan. Goblok. Mendengar ucapan itu, Jagat, Guntur, dan Dirga menjadi kesal. Dirga pun bersiap mengambil keris pusakanya, tapi sebelum itu terjadi, Guntur menahannya. Tunggu, Dirga. Kenapa? Makhluk itu tidak bisa diremehkan. Entah mengapa, aku merasa orang itu sedang menguji kita. Dirga mengerutkan dahinya, tidak mengerti dengan maksud Guntur. Ia sama sekali tidak melihat bahwa tujuan orang itu seperti yang Guntur katakan. Biar aku saja yang melawannya. Jelas saja Jagat dan Dirga tidak setuju kalau ia harus melawannya sendiri. Ia mencoba menahan Guntur, tapi Guntur bersikeras untuk mencobanya. Aku lawanmu. Guntur memasang kuda-kuda dengan memfokuskan dirinya pada orang itu. Kalian teh ngeremehin Kang Jawir? Ucap sosok yang bernama Kang Jawir itu. Seketika wajahnya terlihat kesal dengan ulah Guntur. Meremehkan atau tidak? Kan kamu sendiri yang bisa menilai. Guntur melesat, melayangkan pukulan yang segera dengan mudah dihindari oleh Kang Jawir. Tanpa sempat merespon, Kang Jawir sudah siap mendaratkan kepalan tangan di wajah Guntur
Ia yakin serangannya akan mengenai Guntur, tapi anehnya, serangan itu lolos melewati wajahnya dengan sangat tipis. Tendangan Guntur mencoba menjatuhkan Kang Jawir, tapi langkah kaki Kang Jawir terlalu lincah hingga tendangan itu hanya menghantam angin. Sementara itu, Kang Jawir sudah siap dengan sikutnya untuk menghantam tubuh Guntur. Tapi sekali lagi, serangannya melewati tubuh Guntur begitu saja. Guntur menghindari setiap serangan Kang Jawir dengan begitu tipis. Merasa Guntur tidak dapat diremehkan, Kang Jawir mulai menari dan memutar tubuhnya dan membentuk sebuah gerakan hingga tangannya menghitam. Melihat hal itu, Guntur mengingat sebuah gerakan yang diajarkan oleh seseorang. Ia menarik semua energi yang bisa ia rasakan dalam kepalan tangannya. Tepat saat Kang Jawir menyerang Guntur dengan pukulan misterius itu, Guntur menyambutnya dengan sebuah pukulan yang menyebabkan suara petir yang menggelegar saat pertemuan kedua pukulan mereka. Duar! Guntur dan Kang Jawir terpental. Mereka masih berdiri dengan menatap, namun senyum Kang Jawir tidak lagi terlihat di wajahnya. Dirga, sejak kapan Guntur sehebat itu? Mas Jagat kagum dengan gerakan-gerakan Guntur. Entah mas, yang pasti itu semua nggak dia dapatkan dengan mudah. Mas Jagat merasa ilmu bela diri dia itu sudah melewati Mas Jagat. Mendengar ucapan itu, Dirga menoleh menatap Pak D-nya itu. Ia tidak menyangka pernyataan itu akan keluar dari mulutnya. Masih ada manusia yang mempelajari ilmu bela diri sampai seperti itu. Siapa gurumu? Guruku orang yang jauh lebih sakti darimu, Eyang Nyai Jambrong. Guntur meneriakkan nama gurunya dengan bangga. Mendengar nama itu, Kang Jawir mundur selangkah. Mungkin ia tidak pernah menyangka akan mendengar nama itu. Hah, tidak mungkin. Nyai Jambrong tidak pernah benar-benar mengangkat murid. Lagi pula, aku tidak melihat kekuatan hitam itu darimu. Mendengar bantahan Kang Jawir, Guntur pun meninggalkan kuda-kudanya dan menarik nafas sedikit santai. Makanya, Kang Jawir main-main keluar hutan. Eyang udah lama tobat. Ilmu hitamnya sudah musnah. Tapi ilmu bela dirinya, aku yang akan meneruskan. Kang Jawir pun meninggalkan kuda-kudanya, tapi wajahnya masih terlihat heran. Apa jadinya nenek peot itu tanpa ilmunya? Ya, jadi orang baik lah. Wajah Kang Jawir menunjukkan reaksi aneh mendengar jawaban Guntur. Ia pun terlihat bingung dan beberapa kali menggaruk kepalanya. Hah, ya sudah, kalian ikut saya. Ikut kemana, Kang? Jasad teman-temanmu, kata Kang Jawir sambil melangkah membelakangi mereka. Mendengar itu, wajah mereka bertiga semakin menjadi serius dan masuk ke mobil untuk mengikuti Kang Jawir. Kang Jawir, nggak mau ikut naik mobil saja, Kang? Kalau ngikutin Kang Jawir jalan kaki, nggak sampai-sampai nih. Hah, berisik. Kalau mau ya ikutin, kalau nggak pulang saja sana. Mendengar jawaban itu, mereka bertiga pun hanya pasrah, menahan sabar mengikuti kecepatan Kang Jawir. Pohon-pohon rindang berhenti tegak, melindungi sebuah gubuk kumuh yang dibanjiri dedaunan kering. Jagat memarkir mobilnya di pinggir hutan dan berjalan beberapa puluh menit hingga sampai di tempat itu. Sudah puas mencari gara-gara dengan muridku? Tiba-tiba, suara seorang nenek menyambut mereka dari dalam rumah. Kang Jawir terlihat kaget melihat sosok Nyai Jambrong muncul dari dalam gubuknya. Hah? Cuy, Nyai Jambrong? Bagaimana kau bisa ada di sini, Nyai Jambrong? Saya naik bis. Kowe pikir aku orang tua yang tidak mengikuti perkembangan zaman apa? Kuno seperti kamu. Guntur terlihat masih mengucek-ucek matanya. Ia masih tidak percaya dengan sosok yang menyambutnya itu. Eyang, ini beneran Eyang? Apa setan berwujud Eyang?
Bukannya menjawab, sebuah sendal jepit malah melayang dan mendarat dengan akurat di wajah Guntur. Blak! Berisik. Cepat masuk. Masih ada sisa masakan Arum di dalam. Melihat kejadian itu, Mas Jagat dan Dirga tertawa. Aku berani jamin, itu Nyai Jambrong, Mas. Iya, Dirga, sama. Guntur merengut mendengar ucapan mereka berdua. Ia pun memungut sandal Nyai Jambrong dan membawakannya kepadanya. Kondenya copot. Guntur berteriak sembari melemparkan sendal Nyai Jambrong ke batu. Copot, konde copot. Nyai Jambrong latah yang segera disusul dengan tawa puas oleh Guntur. Nyai Jambrong segera menoleh ke arah Guntur yang ternyata sudah berlari melesat menuju rumah secepat mungkin. Dirga dan Jagat yang melihat ekspresi wajah Nyai Jambrong pun memilih ikut berlari sebelum sesuatu terjadi pada mereka. Gila kamu, Tur. Kalau Nyai Jambrong jantungan gimana? Biar dikasih nafas buatan lah sama Mas Jagat. Wah, ngawur kamu, Tur. Mereka pun masuk ke rumah dengan terburu-buru sebelum Nyai Jambrong menyusul mereka. Tapi niat Guntur yang mengincar masakan Arum pun berubah ketika melihat dua orang terbaring di ranjang dengan keadaan yang mengenaskan. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Seketika suasana menjadi canggung. Mereka bertiga segera bergegas menuju tubuh Danan dan Cahyo yang terbaring tidak berdaya di ranjang kayu yang hanya beralaskan tikar. Nggak mungkin Mas Cahyo bisa dibuat babak belur begini. Guntur tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tubuh Cahyo babak belur. Bagian luka-lukanya itu tertutupi rempah-rempah untuk mengobati lukanya. Selama ini kita melewati pertarungan sengit, tapi kita tidak pernah melihat Danan tak berdaya seperti ini. Jagat dan Dirga menggunakan amalan pemulih berusaha untuk menyembuhkan luka-luka gaib yang ada di tubuh mereka berdua. Tapi sayangnya, semua itu tidak berdampak banyak. Ternyata mereka berdua memang hebat. Bahkan dalam keadaan seperti ini, mereka bisa mengumpulkan orang sebanyak ini. Iya. Maaf, Nyai. Kami sampai tidak sempat menyapa Nyai. Nyai Runtak menggeleng. Ia berdiri dengan hati-hati dan membuka jendela dengan lebar. Walau tidak bisa melihat, tapi Nyai Runtak bisa merasakan hawa di luar jauh lebih peka dibanding manusia biasa. Hari mulai gelap. Kalau kalian ingin mencegah bencana itu, kalian harus mulai malam ini. Ucapan itu seolah memberi isyarat kepada mereka semua untuk berkumpul. Bermodalkan api unggun yang dibuat oleh Jagat, mereka berkumpul untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Nyai Runtak. Mereka menceritakan tentang ritual panggon demit yang digunakan untuk melepaskan batas antara alam manusia dengan alam roh. Dengan melakukan itu, mereka bisa membangkitkan iblis alas wetan yang mereka panggil dengan nama Prabu Sudrokolo. Bila Prabu Sudrokolo sudah dibangkitkan, sudah pasti akan ada banjir getih. Setelahnya, batas dimensi antara manusia dan roh perlahan akan terbuka. Prabu Sudrokolo, sapa to kuwi? Makhluk terkutuk. Kami berusaha membangkitkannya untuk menempati tahta kami di alam ini. Sudrokolo nek ora salah. Aku kemutan. Kowe sosok raja sing mateni rakyate dhewe, iya toh? Nyai Jambrong bertanya. Ternyata, jauh sebelum Nyai Jambrong dibangkitkan, ia pernah mengetahui legenda tetangga raja itu. Wah, yang benar saja, Yang. Iya, Tur. Tapi Eyang nggak tahu lebih dari itu. Mendengar pernyataan Nyai Jambrong, Nyai Runtak memutuskan untuk bercerita. Ia menceritakan tentang sosok seorang raja yang gila kesaktian.
Raja itu menyadari bahwa manusia adalah entitas yang lemah di alam ini dibanding raksasa, wanamarta, hingga lelembut. Menurut raja itu, manusia adalah makhluk yang paling tidak berdaya. Ia tidak ingin menerima kenyataan itu dan mencari kesaktian dengan berbagai cara. Hingga akhirnya ia mencapai kesempurnaan dengan menumbalkan seluruh rakyat kerajaannya. Dengan kekuatan itu, ia bisa menghadapi sosok seperti Gandara Baruwa yang menguasai wilayah-wilayah di tanah Jawa. Semasa hidupnya, ia memiliki 6 orang yang mengabdi kepadanya. Tidak hanya di kehidupan itu, abdi itu terus entitis untuk terus membangkitkannya agar sang raja terus hidup dan tidak tersentuh api neraka. Berarti titisan itu juga hidup saat ini? Mendengar pertanyaan Dirga, Nyai Runtak menoleh ke arah Kang Jawir. Kalian sudah tahu tentang Basuki? Dia salah satu dari mereka. Sayangnya dia terlalu tampak sampai mati di tangan Gandara Baruwa. Kang Jawir menjelaskan kepada mereka. Berarti 5 lagi. Kang Jawir salah satunya. Tapi sejak hidup dengan Nyai Runtak, Kang Jawir mulai malas dengan urusan mereka. Kang Jawir mau jagain Nyai Runtak saja. Ucapannya seolah tidak merasa ada yang aneh antara hubungannya dengan Nyai Runtak yang jauh lebih tua darinya. Mereka juga menjelaskan bahwa masih ada Ki Among Mayit yang sangat rakus mengumpulkan mayat-mayat untuk menjadi makanan ilmunya. Ada Kanjeng Nyai Rasmono yang menarik tumbal laki-laki dengan pesonanya. Genduk ireng bocah cilik yang tidak bisa melihat pusaka yang lebih baik dari miliknya. Dan Empu Jandrik yang menguasai keris angkara murka. Jagat menelan ludah mendengar sosok-sosok yang harus mereka lawan itu. Keris angkara murka itu hanya julukan. Wujud aslinya menjadi satu dengan tulang Empu Jandrik sendiri. Suara seseorang mendekat dari kedalaman hutan. Dari suaranya saja, Jagat dan yang lain sudah mengetahui siapa sosok yang sangat mengenal pusaka itu. Ki Jiwo Setro, kamu hampir mati di pertarungan sebelumnya. Masih berani kamu kesini? Sambut Nyai Jambrong yang teringat kejadian saat bertarung melawan Raden Darwana. Bukankah kita sama-sama mencari tempat untuk mati? Kedatangan Mbah Jiwo membawa angin segar untuk mereka. Satu lagi tambahan kekuatan untuk menghadapi bencana ini. Hanya kekuatan keris Sukma Geni yang bisa memulihkan kedua pemuda itu. Jadi satu-satunya jalan adalah menghidupkan Pak Le mereka terlebih dahulu. Tunggu, menghidupkan? Jagat terlihat panik, tapi malam sudah semakin larut. Kang Jawir pun memerintahkan mereka untuk mengikutinya menuju jasad Pak Le berada. Di tengah gelapnya malam, mereka pun pergi dengan berhati-hati menuju hutan tempat jasad Pak Le berada. Sesaat sebelum meninggalkan gubuk itu, Nyai Jambrong menghentikan langkahnya sejenak. Nyai Runtak, apa sebenarnya tujuanmu menolong kedua bocah itu? Entah, Nyai. Kami sadar dosa kami tidak termaafkan. Tapi apakah salah bila kami masih berharap pengampunan dari Dia yang dipercaya sebagai yang Maha Pengampun? Nyai Jambrong melanjutkan jalannya sembari menyampaikan sebuah perkataan. Bocah-bocah itu mengatakan Tuhan itu Maha Adil. Mungkin dosa-dosa kita tidak termaafkan, tapi Ia juga tidak akan mengabaikan perbuatan baik kita. Jelas Nyai Jambrong sembari meninggalkan Nyai Runtak. Kang Jawir yang mendengar pernyataan Nyai Jambrong berhenti sejenak dan menatap Nyai Runtak. Mereka berdua kini semakin yakin dengan keputusan untuk meninggalkan Prabu Sudrokolo. Penyelamatan Alas Wetan.
Sekumpulan hutan yang membentuk satu kesatuan belantara yang jarang sekali dijamak oleh manusia biasa. Warga desa yang ada di sekitar pun mungkin hanya mempelajari 1/10 bagian dari hutan itu. Cahaya rembulan adalah penerangan terbaik yang bisa bertahan di hutan ini. Keberadaan cahaya senter atau lampu minyak hanya akan menarik perhatian dari hewan atau makhluk yang tidak kasat mata untuk mendekati mereka. Bau busuk mulai tercium dari arah tempat yang akan mereka datangi. Sudah jelas, perasaan bahaya mereka rasakan saat mengetahui sebuah desa telah mati dengan jasad warganya yang bergelimpangan. Dirga dan yang lain setengah mati menahan mual saat melihat darah dan daging busuk berceceran di tempat itu. Terlebih masih ada jasad yang tersangkut di pepohonan di sekitar desa mengerikan itu. Pertarungan seperti apa yang terjadi di tempat ini? Tanyakan kepada kedua teman kalian saat mereka sadar nanti. Wajah Dirga dan Guntur terlihat tidak percaya bahwa ini semua adalah hasil dari pertarungan Danan dan Cahyo. Tapi masalah sebenarnya bukanlah itu. Kang Jawir menuntun mereka pada sebuah pohon besar, di mana ada seorang terduduk di rantingnya, dengan keris yang menancap di tubuhnya ke pohon itu. Pak Le, itu Pak Le. Di situ Dirga terlihat panik saat menyadari tubuh Pak Le tertancap di sana dengan wajah yang mulai membiru. Nafas mereka menderu melihat pemandangan itu. Emosi mereka mulai memuncak. Namun sebelum mereka bertindak apa-apa, Bajiwo maju melewati mereka dan menyadari sesuatu. Apa yang menancap itu keris Raga Sukma? Benar sekali. Aku yang menancapkannya. Saat itu, hanya itulah satu-satunya menyelamatkan dirinya dari pembantaian Empu Jantrik. Mendengar ucapan itu, Jagat dan yang lainnya semakin bingung. Menyelamatkan? Menusukkan keris ke tubuh Pak Le disebut menyelamatkan? Bajiwo menahan Dirga seolah mulai mengerti situasinya. Ingat Dirga, kekuatan keris Sukma Geni adalah penyembuhan. Mungkin saja tindakan Kang Jawir itu sudah benar. Mereka pun kembali menyimpan emosi mereka dan mendekat ke arah pohon tempat tubuh Pak Le itu berada. Tapi belum sempat menghampiri Pak Le, tiba-tiba langkah mereka terhenti dengan sekelompok orang yang muncul dari balik rumah-rumah tua itu. Orang-orang itu membawa golok dan berbagai senjata tajam dengan raut wajah yang aneh. Mereka menatap penuh amarah dengan nafas yang menggebu-gebu. Kau kudu mati, teriak salah satu dari mereka yang segera menyerang Jagat dan yang lainnya. Guntur dan Nyai Jambrong dengan sigap menahan serangan-serangan mereka. Namun jumlah mereka tidak sedikit. Manusia. Mereka manusia. Jangan terkecoh. Mereka laki-laki yang terpengaruh oleh Kanjeng Nyai Rasmono. Kang Jawir yang dengan mudah mementalkan salah satu dari mereka. Walau begitu, orang-orang itu seolah tidak merasakan sakit. Setiap luka dan darah yang menetes dari tubuhnya tidak mereka hiraukan dan terus menyerang. Gila, mereka tidak peduli walau tubuhnya hancur. Percuma, otak mereka sudah benar-benar dikuasai nafsu pada Kanjeng Nyai Rasmono. Mereka sudah seperti budaknya. Menghadapi orang-orang seperti itu jelas mereka kerepotan. Terlebih yang dihadapi mereka sekarang sepertinya juga bukan orang biasa. Mereka mengerti bela diri. Lama sekali. Patahkan saja kepala mereka. Kang Jawir berteriak. Jagat melihat Kang Jawir yang tengah bersiap mematahkan kepala dari salah satu orang-orang itu. Ia pun bergegas menahan siku Kang Jawir untuk mencegahnya membunuh orang itu. Enggak, Kang. Bukan begitu cara kita bertarung. Mereka itu manusia. Kang Jawir menoleh ke arah Jagat dengan kesal setelah caranya disalahkan. Walau begitu, sepertinya ia mau mendengar ucapan Jagat. Terserah. Kalau kalian yang mati,
Itu berarti bukan salahku. Ucap Kang Jawir yang segera melempar tubuh orang yang kepalanya hendak ia patahkan tadi. Pertarungan saat itu terjadi semakin sengit. Pilihannya hanya orang-orang itu kehabisan tenaga terlebih dahulu, atau Jagat dan yang lain kehabisan tenaga dan mati di tangan anak buah Kanjeng Nyai Rasmono. Bodoh, kalau begini tidak akan selesai. Suruhan Kanjeng Nyai Rasmono akan terus berdatangan. Nyai Jambrong mendekat dan menghalau orang-orang yang menyerang Kang Jawir. Laki-laki goblok, jangan sia-siakan niat Nyai Runtak. Mendengar ucapan itu, Kang Jawir terdiam, namun tetap saja ia bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Terus apa? Gimana cara menangani ini? Nyai Jambrong pun menoleh ke belakang dan mendapati Guntur berlari menjauh dari orang-orang itu. Kang Jawir, Eyang, kabur sekarang. Jawir, itu caranya. Kang Jawir bingung kabur dari pertarungan. Setelah menghabiskan tenaga, mereka ingin kabur tanpa hasil, pikir Kang Jawir. Tapi sebelum berpikir lebih jauh, tiba-tiba terlihat jauh di depan Guntur seseorang yang tengah menggendong tubuh manusia. Itu adalah Mbah Jiwo. Ia berlari sekuat tenaga dengan membawa tubuh Pak Le yang masih tertancap keris sukma geni di tubuhnya. Jelas saja Kang Jawir kaget dengan pemandangan itu. Tapi benar, saat ia menoleh ke arah pohon, tubuh Pak Le sudah tidak ada di sana. Sejak kapan? Sejak kau berpikir untuk membunuh lawanmu, kami berpikir untuk menemui tujuan kami tanpa membunuh siapapun. Itu seperti ucapan Nyai Jambrong. Di kepalanya, Nyai Jambrong masihlah sosok pendekar ilmu hitam yang kejam dan tidak segan membunuh orang lain. Sayangnya, pelarian mereka tidak berjalan mulus. Mereka dihadang sosok wanita anggun dan cantik. Kebayanya memamerkan bahunya dengan jarinya yang pendek hingga membuka bagian pahanya yang indah. Siapa? Jagat menelan ludahnya. Sosok wanita itu memang terlihat cukup berumur, tapi wujud dan pesona wanita itu mampu menggoda lelaki manapun yang berhadapan dengannya. Kanjeng Nyai Rasmono, dialah yang mengirim orang-orang itu. Mereka pun berhenti dan cemas. Apakah orang-orang pengikut makhluk itu dapat menyusul mereka? Kalian tidak bisa pergi. Pilihannya hanya menjadi budakku atau mati di sini. Tatapan mata Jagat, Mbah Jiwo, Dirga, dan Guntur mulai terhipnotis kecantikan Kanjeng Nyai Rasmono. Mereka membaca doa dan sekuat tenaga menahan pengaruh itu. Tapi sebelum sihir makhluk itu semakin dalam, Kang Jawir dan Nyai Jambrong menyusul ke depan. Awas, minggir, awas. Kang Jawir membentaknya dengan tegas. Suaranya bahkan menggema sampai wilayah hutan tempat mereka berada. Oh, Kang Jawir, sudah berani ya berkhianat. Mati kamu. Kanjeng Nyai Rasmono mengancam Kang Jawir. Sementara itu, Kanjeng Nyai Rasmono sudah mengepung mereka semua. Mati itu sudah pasti, tapi aku tidak akan mati di sini. Sebaiknya kau yang pergi. Melawan aku pun belum tentu kau mampu. Wajah Kanjeng Nyai Rasmono terlihat kesal. Sepertinya ucapan Kang Jawir benar. Ia yang saat ini tidak bisa melampaui kekuatan Kang Jawir. Terlebih ia melihat sosok Nyai Jambrong yang ada di antara mereka. Lihat saja, setelah ritual Panggun Demit selesai, kau akan memohon-mohon untuk menjadi budakku. Itu kalau nasibmu tidak seperti Sugi. Kanjeng Nyai Rasmono menghilang dari dalam kabut bersama kembalinya kesadaran Jagat dan yang lainnya. Sering. Mendadak, tiba-tiba Nyai Jambrong melompat menendang beberapa benda yang melesat ke arah mereka. Pergi saja, tidak usah melempar barang-barang tak berguna ini. Nyai Jambrong berteriak yang ternyata menepis beberapa tusuk konde yang dilemparkan Kanjeng Nyai Rasmono. Terlihat Kang Jawir tidak sempat menyadari serangan itu.
Tanpa keberadaan Nyai Rasmono, dengan tepat mereka bisa mengalahkan orang-orang itu dan pergi kembali ke gubuk Kang Jawir. Serangan dari balik purnama. Mbah Jiwo terengah-engah setelah membawa tubuh Pak Lek hingga mencapai di gubuk tempat tubuh Danan dan Cahyo berada. Mbah, biarkan aku saja, Mbah. Jagat membantu Mbah Jiwo memindahkan tubuh Pak Lek di tikar seadanya yang disediakan oleh Nyai Runtak. Mereka mengatur nafas, sementara Guntur mengambil air untuk mereka semua. Setelah ini bagaimana? Dirga bertanya yang menoleh ke arah Nyai Runtak dan Kang Jawir. Menerima tatapan itu, Kang Jawir malah kebingungan. Ia menoleh pada Nyai Runtak yang sepertinya juga tidak tahu apa-apa. Guntur, jangan tanya Kang Jawir. Kang Jawir teh cuma bisa berantem sama ngepantun aja. Sebaliknya, Nyai Runtak hanya diam, menandakan bahwa ia juga tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk menolong ketiga manusia yang dalam kondisi mengenaskan ini. Mbah Jiwo mempelajari kondisi tubuh Pak Lek dan mencoba memikirkan sesuatu. Dulu, aku yang menghidupkan keris ini. Mungkin aku bisa mencoba menggunakan kekuatannya dengan menyambungkan kesadaran dan menggunakan darah Pak Lek. Nyai Jambrong mendekat dan melihat luka yang tertutup oleh tusukan keris Sukmageni. Kau yakin pusaka itu bukan pusaka biasa yang akan patuh pada siapapun? Itulah yang harus aku lakukan. Ilmuku akan menerjemahkan perintah Pak Lek yang tengah tidak berdaya ini pada keris Sukmageni. Tidak ada lagi yang mengerti tentang keris Sukmageni selain aku di sini. Semua orang yang berada di gubuk itu setuju. Mbah Jiwo meletakkan tangannya pada dahi Pak Lek, sementara tangan satunya mengambang di atas keris Raga Sukma yang menancap di tubuh Pak Lek. Ada mantra yang Mbah Jiwo bacakan. Ada kekuatan yang memancar dari kedua tangan Mbah Jiwo. Tapi sebelum Mbah Jiwo melangkah lebih jauh, tiba-tiba seluruh orang di gubuk itu merasakan firasat mengerikan yang datang tiba-tiba. Hanya satu jendela yang terbuka di sana. Dan saat itu, mereka sepakat bahwa ada wajah sosok makhluk besar yang mengintip melalui jendela itu. Hanya satu matanya yang terlihat dari wajahnya yang sangat besar itu. Itu. Dirga panik. Dengan berhati-hati mereka meninggalkan gubuk sembari mengawasi sosok itu. Hanya Nyai Runtak dan Mbah Jiwo yang tersisa di dalam sembari terus berusaha menyelamatkan Pak Lek. Sialnya, raksasa itu tidak sendirian. Saat mereka keluar rumah, sudah ada pasukan makhluk kerdil mengepung gubuk itu. Bunuh mereka. Perintah Empu Gandrik, tidak boleh ada yang tersisa dari pengkhianat ini. Ada makhluk perempuan kerdil bertubuh hitam bermata merah yang datang memerintah semua makhluk yang mengepungi tempat ini. Gendok ireng, jangan cari gara-gara di tempatku kamu, Ucapan Kang Jawir segera disambut dengan makhluk hitam yang melompat mengincar kepala Kang Jawir dari atas pohon. Namun sebelum sempat makhluk itu menyentuhnya, Guntur sudah melompat dan menghantamkan pukulannya hingga makhluk itu terpental. Dari sisi lain, raksasa pengikut Gendok Ireng sudah bersiap menghancurkan gubuk yang menjadi markas mereka saat ini. Tapi sebelum tangan raksasa itu mencapai bangunan kumuh itu, sebuah batu melayang dengan nyala api berwarna merah dan meledak di tangan raksasa itu. Duar! Menjauh dari tempat itu! Mas Jagat berteriak. Gendok Ireng mengambil sebuah tombak pendek yang ia ikatkan di punggungnya. Sebuah tombak pusaka yang sepertinya membuat Kang Jawir waspada. Benar saja, tombak itu memanjang saat diayunkan ke arah Kang Jawir. Beruntung ia sempat menyadari itu dan menghindarinya. Namun ia tidak yakin ia bisa menghindarinya bila Gendok Ireng menggunakan ilmunya pada tombak itu. Tapi sebelum itu terjadi, 4 buah keris melayang menyerang makhluk kerdil anak buah Gendok Ireng
dan menyerang setan bocah wanita kerdil itu. Pusaka yang menarik. Benda itu harus menjadi milikku. Gendok Ireng pun melontarkan perhatiannya pada Dirga dengan mengincar kerisnya. Anak buah Gendok Ireng semakin banyak berdatangan. Nyai Jambrong dan Guntur saling berpunggungan menghadapi setan-setan itu dengan ilmu mereka. Keadaan begitu genting, tapi Kang Jawir merasa aneh. Ia tidak merasa gentar dengan serangan itu. Keberadaan teman-teman Danan di sekitarnya membuat ia merasakan perasaan yang berbeda. Kang Jawir pun bergabung dengan Nyai Jambrong dan Guntur untuk menghadapi puluhan dedemit yang mencoba menyerang mereka semua. Bisa-bisanya anak kecil berani melawanku, Gendok Ireng memuntahkan benda seperti gumpalan daging dari mulutnya dan menggumamkan sebuah mantra. Sembari menghadapi serangan keris Dirga, Gendok Ireng melemparkan gumpalan daging itu ke arah Dirga. Dirga pun menghindar, tapi gumpalan yang jatuh di tanah itu berubah menjadi makhluk mengerikan dengan menumbuhkan tangan dan kakinya sendiri. Kau mati duluan. Gendok Ireng berteriak. Dirga kesulitan mengendalikan keris pusakanya sembari menghadapi makhluk aneh yang dipanggil dari perut Gendok Ireng itu. Serangan tombak Gendok Ireng pun berhasil menggores bahu Dirga. Guntur yang melihat hal itu segera meninggalkan Nyai Jambrong dan Kang Jawir untuk membantunya. Fokus Dirga, fokus! Ia menghadapi Gendok Ireng, sementara Dirga mencoba mengatur kembali ritme serangannya, sembari melawan makhluk menjijikan yang keluar dari perut Gendok Ireng itu. Malam semakin larut, bukannya semakin membaik. Serangan Gendok Ireng malah semakin tajam. Tidak hanya itu, makhluk hitam pengikutnya semakin bertambah bergabung ke pertarungan itu. Brak! Sebagian atap rumah roboh dengan serangan raksasa yang bertarung melawan Jagat. Terlihat di sana Jagat sudah terluka dan kesulitan untuk mengatur nafasnya. Sial. Kenapa mereka datang di saat kita belum siap seperti ini? Guntur berteriak yang kesulitan menghadapi Gendok Ireng walau melawan berdua dengan Dirga. Kang Jawir dan Nyai Jambrong mulai kewalahan saat makhluk yang menyerangnya sama sekali tidak berkurang. Sementara itu, Gendok Ireng menyadari bahwa ia sedang di atas angin. Habisi duluan pria lemah itu. Gendok Ireng menghilang dan seketika dirinya sudah berada di tubuh raksasa berambut panjang yang berhadapan dengan Jagat. Jagat sudah kewalahan sedemikian rupa. Tapi Gendok Ireng malah mengambil sebuah pusaka berbentuk tali dan mengikatkan ke leher raksasa itu. Seketika otot-otot raksasa itu membesar bahkan hingga merobek kulitnya. Bunuh! Gendok Ireng memerintahkan yang menunjuk pada Jagat yang tengah kelelahan itu. Makhluk itu berteriak dan mengangkat tangannya setinggi-tinggi. Sebuah pukulan mengerikan sudah mengayun untuk melumat Jagat. Jagat berusaha menghindar, tapi pertarungan sebelumnya membuatnya kesulitan untuk bergerak dengan cepat. Sementara energinya sudah habis setelah menggunakan beberapa kali ajian watu geni. Jagat hampir saja pasrah menerima serangan itu. Tapi tak berselang lama, dari teriakan raksasa itu tiba-tiba terdengar teriakan lain yang jauh lebih mengerikan. Suara raungan mengerikan yang menggema ke seluruh alas wetan. Dengan mudah mereka menemukan bahwa suara itu berasal dari dalam gubuk. Seketika Gendok Ireng dan raksasa itu menjadi waspada. Itu gak salah lagi itu. Perasaan semangat Guntur membuatnya tidak mampu menahan rasa gembiranya. Iya benar Guntur. Itu raungan Wanasura. Seseorang melesat dengan cepat dan menghantamkan pukulan tepat di dagu raksasa peliharaan Gendok Ireng itu. Hanya dengan sekali pukulan, sosok itu pun terjatuh. Buak! Orang itu berdiri dengan wajah penuh amarah, sembari memperbaiki posisi sarungnya. Mas Cahyo, woi! Guntur datang menghampirinya.
Sementara Gendok Ireng meringis kesal saat ia terjatuh dari tubuh raksasa peliharaannya itu. Sementara itu tanpa disadari, makhluk-makhluk yang bertarung dengan Nyai Jambrong dan Kang Jawir mulai berkurang sedikit demi sedikit. Ada sosok yang menghabisinya dalam wujud roh. Bocah-bocah itu sudah kembali. Nyai Jambrong tersenyum yang menyadari kilatan-kilatan putih yang terlihat di sekitar dirinya. Itu Sukma Mas Danan. Dirga berteriak yang menyadari Danan sedang menghadapi pengikut Gendok Ireng dengan kerisnya yang diliputi kilatan putih. Melihat kejadian itu, Gendok Ireng pun panik. Apalagi raksasa suruhannya tidak berdaya untuk melawan Cahyo. Ia mencari kesempatan menyerang Guntur dengan tombak pusakanya yang ia panjangkan dari dalam tanah. Jagat menyadari siasat itu. Ia pun mendorong Guntur dan menangkap tombak yang muncul dari dalam tanah itu. Siapa yang kau bilang lemah? Kata Jagat sembari mengalirkan kekuatan khusus yang mengalir di darahnya. Cerak! Tombak kebanggaan Gendok Ireng patah dengan mudah. Jagat menggunakan kelebihan yang diturunkan dari keris keturunannya. Kekuatan salah satu Trahsambara, sang penghancur pusaka. Tidak, pusakaku. Gendok Ireng kesal mengetahui pusakanya hancur begitu saja. Namun ia tidak menyerah. Ia mengambil sebuah cambuk yang lagi-lagi sebuah pusaka keramat. Ia mengayunkan beberapa kali untuk menyerang Jagat. Tapi tidak lama cambuk itu pun mengikis dan rusak setelah Jagat menangkapnya. Tidak mungkin. Pusaka ini kukumpulkan dengan susah payah. Ia pun menahan untuk tidak menggunakan pusakanya yang lain dan memilih untuk menyuruh raksasa peliharanya itu menghadapi Jagat. Tapi saat menoleh ke sana, kepala raksasa itu sudah terpisah dan sukmanya menguap berubah menjadi asap. Gak mungkin aku kalah. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia menoleh ke sisi Kang Jawir, berharap setan-setan pengikutnya sudah berhasil menghabisi Nyai Jambrong dan Kang Jawir. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Setan-setan itu menghilang satu persatu, terlepas ikatannya dari Gendok Ireng. Rasa kesalnya semakin menjadi-jadi saat menyadari posisinya tengah terpojok. Setidaknya mereka dibangunkan itu akan mati. Kata Gendok Ireng yang memanggil pasukan demitnya lagi. Namun hanya muncul beberapa dari mereka. Setidaknya menurutnya itu sudah cukup untuk membunuh Nyai Runtak, Pak Le, dan Mbah Jiwo yang tengah kelelahan. Tapi sebelum setan itu mendekat, Nyai Runtak muncul di depan gubuk. Ia hanya mengetuk tongkatnya beberapa kali, dan muncul berbagai sosok pocong dan roh orang yang sudah mati berkumpul di sekitar gubuk itu. Setan-setan suruhan Gendok Ireng yang kalah jumlahnya gentar. Mereka memilih untuk pergi tanpa memperdulikan perintah dari Gendok Ireng. Merasa tidak ada harapan lagi, Gendok Ireng pun ikut berbalik dan melarikan diri dari gubuk itu. Sial, awas saja, ku balas kalian nanti. Gendok Ireng berteriak sambil melarikan diri dengan terengah-engah dengan kekuatan yang mulai habis. Sayangnya ia sudah berhadapan dengan Nyai Runtak. Perlahan tapi pasti, matanya mengantuk dan semakin mengantuk. Tanpa ia sadari, ia pun terjatuh, tertidur dengan lelap di tengah jalan itu. Seketika keadaan menjadi hening. Mereka tidak menyangka keadaan terdesak mereka bisa berubah 180 derajat dalam waktu cepat. Mereka saling memandang, mencoba memastikan situasi ini. Sampai tiba-tiba, Danan keluar dari dalam gubuk. Sudah selesai? Semua orang di tempat itu tersenyum melihat Danan kembali dengan tubuh yang utuh. Bukan lagi selesai. Yang jualan udah pada bubar. Cahyo melemparkan sarungnya pada Danan. Pemandangan itu seketika membuat Guntur dan Dirga berkaca-kaca. Jagat menghampiri mereka, sementara Nyai Jambrong dan Kang Jawir menarik nafas lega. Pak Le, gimana kondisi Pak Le? Pak Le dan Mbah Jiwo kelelahan.
Mereka harus istirahat dulu. Mungkin sampai mereka sadar. Coba kita menggali informasi setan itu dulu. Mereka semua menatap ke arah Gendo Ireng yang masih terkapar di tanah. Namun saat mereka hendak mendekat dan menangkap Gendo Ireng, tiba-tiba sesuatu terlihat mendekat dari atas langit. Sebuah keris merah padam melesat dan terjatuh tepat di tubuh Gendo Ireng, menusuk tepat di jantungnya yang membuatnya sadar sesaat. Kurang ajar kau, Empu Jantrik. Gendo Ireng yang tersadar dengan mulutnya yang berdarah. Ia bersiap mencabut keris itu, tapi tiba-tiba ada api menyala dari bilahnya dan membakar tubuh Gendo Ireng. Sial. Gendo Ireng meronta-ronta sampai akhirnya tubuhnya terbakar habis oleh kekuatan keris itu. Kejadian itu sontak membuat Danan dan yang lainnya bergidik ngeri. Setelah Gendo Ireng hangus dengan sempurna, keris itu melayang, memamerkan ujungnya seolah mengincar Danan dan yang lain. Mereka pun mempersiapkan diri berjaga-jaga dengan apa yang akan dilakukan keris itu. Tapi keris itu melesat kembali ke dalam hutan, meninggalkan mereka seolah hanya menyampaikan sebuah ancaman. Keris Empu Jantrik. Iya, Kang Jawir, saya sudah tahu. Danan yang mendengar ucapan Cahyo melempar kembali sarung Cahyo ke wajahnya. Blak. Gak usah bercanda, Jul. Lagi serius ini. Lah, gak bercanda kok. Orang tadi setan kuntet itu juga udah ngomong. Melihat kelakuan Cahyo, seketika rasa khawatir mereka menghilang. Kini mereka yakin bahwa kondisi Cahyo sudah pulih. Kini mereka sudah siap untuk menuju lokasi ritual. Untuk tempat Prabu Sudrokolo akan dibangkitkan.